Cuma karena saya kerja sembari berdagang, jadi saya kan orangnya seperlunya aja Pak, beraktivitas, berkegiatan tuh nggak begitu intens banget ngikutin orang gitu. Jadi saya fokus diri sendiri gitu. Cuma dengan kasus adanya seperti ini kan saya tidak mungkin diam aja kan. Ya, Saya bantu jadi Bapak Ibu gitu. harus sampaikan ya. Gitu. Walaupun berat, walaupun takut. Jadi satu campur aduk nih. Oke lah. Oke lah, sampai di sini dulu, nanti akan saya reaction setelah ini. Bagaimana menurut Bang Erin dengan cuplikan ini, Bang Erin? Kalau aku gimana aku bilang ya? Karena aku konsentrasi terhadap peristiwa aja, Bang. Ya. Nah, di peristiwa aja ada kejanggalan. Ya memang kalau ini mau dibongkar mungkin karena ya apa sampai tanggal 10 mungkin ini deadline-nya ini harus tuntas gitu ya kan? Kan itu dia. Ya. Nah, Karena mungkin tanggal 10 itu apa, Bang? Ada acara putusan apa, kan? Bang? Putusan kan? Saya kira tuntutan. Kalau nggak salah, Bang. ya Bang. tuntutan kan? Ya, tuntutan kan sudah agak ending lah itu kan? Artinya Ya. sudah sampai urutan nanti kan mau banding silahkan lah kan itu dia. Dan ada kesempatan untuk ini. Oke, tapi welcome. Aku sampai sekarang tetap apresiasi terhadap Pak Tony karena apa? Masih ada waktu sama dia sampai Ririn memberi keterangan, iya kan? Yang saya rasa ya bisa dibantah lah seperti poin-poin saya terhadap seorang Prio tadi kan? Kan itu. Ya. Sehingga Ya. saya awam, saya mengikuti, makanya saya negatif pemikiran saya terhadap seorang Prio, kan itu. Sah-sah saja analisaku seperti itu tanpa ya ini itu katanya, tapi yang kita ketahui yang mengakui di TKP itu Prio, ya kan? Dan cerita dia coba kita telaah. Nah, tapi kan sudah saya sampaikan tadi kejanggalan. Cobalah sama dengan kalaulah dieksekusi di ruko, iya kan? Terus barang bukti Palu sudah dibuang. Mereka mengeksekusi di rumah pakai apa lagi? Iya. Iya, kan ini logika ngawur yang aku bangun sendiri. Iya kan, lo jadi kata Prio di rumah dieksekusi pakai palu dan palu udah dibuangnya ke kali. Ternyata dari ruko palu dibuang, baru mengeksekusi ke rumah. Jadi ke rumah itu pakai palu yang mana lagi? Nah, Iya kan, Mr. J? Coba teman-teman di atas sama di bawah. Jangan malu, jangan takut mengungkap kejanggalan dan jangan langsung karena benar salah kalian sudah memilih antara satu daripada kedua terdakwa, sehingga kalau memang ada berita tentang yang kita anggap benar terdakwa ini kita nggak mau dengar gitu. Kalau aku bandingkan itu semua Prio Ririn. Kenapa? Kita masih melihat Ririn kekeh tidak di TKP. Prio mengakui di TKP. Tapi yang dia sampaikan tidak sesuai dengan yang di TKP. ya logis. Ya. Kan itu logikanya. Walaupun saya agak bingung juga nengok Pak Jul Helpi itu kan. Seberapa dekat dia sama Pak Haji lah ya, si kakek ya, si ayah kan. Seberapa dekat dan seberapa kenal dia sama Pak Sobirin ya? Sobari. Pak apa sih? Pak Saroni, ya kan? Seberapa dekat dia? Seberapa kenal dia sama Pak Saroni? Hanya melihat paha aja, dia tahu itu paha Pak Saroni. Ini kejanggalan sama aku ini, bos. Ya. Hanya melihat paha, dia tahu itu paha Pak Saroni. Padahal mau dibandingkan ada Pak Budi laki-laki kan, kenapa dia langsung tembak Pak Saroni? Hanya paha, bos. Kita kalau kaki kita, misalnya kaki kita, jari-jari kita karena sering dilihat, mungkin bisa orang melihat. Ini paha, bos. Paha yang sangat tertutup, yang jarang terlihat. Dia tahu itu pahanya Pak Saroni, coba. Iya kan? Iya. Kejanggalan, bos, hanya karena dikorek-korek istrinya pakai gagang pisau. Terus tahu Langsung itu bahwa tahu. itulah Pak, tahulah itu paha Pak Saroni katanya kan.
Semakin menambah, kalau istilahku sinetron, sorry ya teman-teman, ingat, bukan untuk mengapakan yang 5 ini. Yang 5 ini tetap kita bantu agar terungkap ini yang sebenar-benarnya. Itu dia. Karena ada kejanggalan, bukan kita bilang entah Ririn masih apa, periode, tapi ada kejanggalan-kejanggalan yang kita lihat, yang katanya mungkin dari awal tingkat-tingkat itu, ya itu yang mau kita bilang, ya diperbaiki semua. Iya kan? Iya. Ya kalau memang belum layak ya, kan ada mekanisme hukum lagi ya, nanti Mr. Jele yang terangkan. Kan itu dia. Dakwaan nggak bisa dipatahkan oleh para pihak dan ketidaksinkronan ya kan. Kapolres di prank, PH-nya aja di prank. Pernah aku tanya bos, apakah tentang kejadian di ruko ini Prio menyampaikan kepada PH? Nggak ada kata PH. Jadi memang tingkat dia memang tinggi bos. Iya. Iya kan? Nah kejanggalan-kejanggalan itu coba teman-teman anukan. Kita bukan membela siapa, supaya kita memang kalau mereka betul-betul bersalah, lakukan sesuai hukum yang berlaku. Tapi kalau tidak, kenapa nggak kita anukan kalau ada memang bisa dibuktikan ada orang di luar itu? Karena kita anggap ini kan masih sinetron, masih berbau misteri, iya kan? Iya. Cobalah, aku bos, Mr. J, tanah kuburan masih merah, belum lagi kering. Entah siapa sudah nuntut harta warisan yang diributkan di pengadilan. Ngeri itu Mr. J, ngeri itu aku. Iya. Bukan apa-apa aku bilang, tunjuk-tunjuk surat di pengadilan, aku tengok itu FYP-nya ya, sama Pak Tony ya, terlepas apa. Tapi di ruang pengadilan, ya memang udah selesai si pengadilan, tapi ya Allah ya Robi, memang tanahnya belum lagi kering. Dan yang paling apa, bukan lagi sedarah yang ribut, ya kan? Ada apa ini? Iya. Ya kan wajar kita sampai kejanggalan-kejanggalan itu yang saya lihat. Memang ya sudahlah. Mudah-mudahan terungkap, terbuka. Sehingga kita berharap arwah kelima saudara-saudara kita itu tenang. Iya kan? Iya. Itu yang kita harapkan. Karena apa? Ada lagi, aku lagi kejanggalan itu kan. Ibunya si Ibu Ewis itu kan. Nggak mungkin dia bohong itu, Ewis itu teleponan itu ya kan. Iya. Karena dia merasa tak enakan dengan yang dia sampaikan, ada namanya yoga, tamunya sekian. Karena 17 Agustusan juga yoga datang, makan rame-rame, lama pulang. Ibu Ewis pun cerita sama ibunya. Iya kan? Nah di malam kejadian itu. Tapi ketika di persidangan bisa ngebantah ya kan. Tapi kan kita lihat, saya pikir kan Pak Tony ini hanya ngarang, ternyata diperdengarkan rekaman itu di depan pengadilan ya kan. Artinya memang ada bukti sangat kuat, memang ibu itu menyatakan bahwa Eus itu agak nggak enak lah ada tamu jam sekian di malam itu, iya kan. Tetapi ketika dia memberi keterangan di pengadilan, kenapa dia mangkir, apa nggak mengakui? Karena apa? Saya percaya karena ada bukti rekaman ada sama Pak Tony yang diperdengarkan di pengadilan. Dan ibu itu tidak ada membantah, iya kan, tentang isi rekaman itu. Iya. Jadi inilah kejanggalan-kejanggalan inilah yang kita lihat. Ya kita tetap dapatlah pelaku yang sebenar-benarnya, ya sesuai berlaku hukum yang berlaku lah, ya kan. Nggak berani juga macam Tuhan awak, ya kan. Kan itu dia. Iya kan. Iya. Ya, kalau dia memang terbukti pembunuhan berencana, 3 hukumannya. Hukum mati seumur hidup 20 tahun. Udah pasti kan Mr. J, ya kan? Ya kan? Betul. Hukum mati kah, seumur hidup kah, atau minimal 20 tahun. 3 itu sudah pasti kalau dia pembunuhan berencana. Nah, apakah ini masuk kategori pembunuhan biasa, insidentil? Oleh karena keributan. Tetapi, kalau pembunuhan biasa, biasanya alat yang dipakai adalah yang di sekitar situ. Iya. Iya kan? Spontan.
spontanitas. Tapi kalau sudah ada alat yang dibawa, nggak mungkin pembunuhan biasa. Aku mau tanya sama Bang Erin, boleh? Ya, diskusi kita. Diskusi. Itu sebenarnya itu palu siapa ya Bang Erin? Nah, itu sebenarnya kan, kalau katanya palu yang dipotong itu adalah palu yang bergagang besi apa macam stainless, ya kan? Nah, sekarang palu yang ditemukan mungkin karena gosong kena selokan selama 9 bulan, jadi ikut dia hitam. Yang lucunya, palu yang kata Prio dibuang tanpa Prio menunjukkan tempat, palunya dapat. Cobalah Mr. J, lucu ndak? Karena gini, Mr. J, ya kan? Kalau kita sekarang berhadapan dengan rumah induk ya, rumah TKP, iya kan? Kalau kita mau ke ruko berarti kita harus ke sebelah kiri. Iya kan? Kalau kita berhadapan sama rumah induk sekarang, rumah TKP, hadap-hadapan lah kita. Sekarang wajah kita, berarti rumah itu menghadap kita juga. Bisa kita bayangkan kan? Oke. Berarti kalau kita mau ke ruko, kita harus ke kiri. Dia lewat garasi. Iya kan? Setelah 120 meter, ruko itu kan sejajar dengan toko material jadinya. Iya kan? Dia bukan sejajar dengan rumah Pak Budi. Dia nyebrang setelah 120 meter. Bukankah seperti itu? Ya, ya, ya. Oke. Nah, datang ke ruko. Iya kan? Kalau pulang dari ruko ke rumah itu, berarti kan kita dari sebelah kiri, berarti ke sejajar, kalau pulang, berarti sejajar ke rumah TKP kan? Ya. Berarti Prio nyebrang dulu ke jalan untuk buang itu. Hal yang tidak masuk logika. Betul nggak Mr. J? Itu berapa meter dari TKP? Kan 50, kan sekitar 120 meter rumah induk ke ruko. Nah, Ya, kalau aku berapa tengok, meter? nah, hanya dekat dari rumah induk dia kan, dekat rumah induk, habis toko material macam ada bengkel-bengkel kecil, terus macam apa masuk gang. Kan di depan gang itu, di bawah pancuran air rumah itulah palu itu didapat. Tapi tidak ikut Prio menunjukkan itu tempat. Tiba-tiba dapat di situ. Nah, logikaku, kalau kita nyusur pulang dari ruko kan berarti kita ke sebelah kiri, berarti kita kan sejajar dengan rumah induk kan? Lurus ya, lurus Ternyata, aja ya. ya, ternyata palu kan nyebrang. Berarti Nyebrang, Prio ya. nyebrang lagi untuk membuang palu itu. Sementara jajaran di situ parit. Oke, oke. Ada yang aneh nih, Bang Erin. Nah, Kalau dia buang palu seperti itu, cara buangnya palu gelondongan begitu, berarti dia keluar dari TKP ruko itu, berarti dia tenteng dong. ya iya kan orang itu jadi naik motor berdua atau apa nggak tahu lagu karena CCTV nggak ditunjukkan kan. Hanya sesuai dengan perkataan penyidik itu yang sama-sama kita dengar mereka nonton laptop rame-rame kan. Oke, sebentar dulu. Ini ada orang jengkel sama saya. Karena tapping terus, gak karuan tappingannya, saya blokir. Bikin lagi, saya blokir lagi. Bikin lagi, saya blokir lagi. Ya gak apa-apa. Kok bikin lagi gak apa-apa ini. Tak blokir lagi. Makanya jangan tapping asal-asal. Pakai akal gitu loh maksudku tuh. Ya. Nah, di situ kejanggalan-kejanggalan yang banyak. Os. Apalagi ketika mau menemukan jenazah. Antara Pak Jul Happy sama Niko yang sama-sama masuk ke rumah, sama-sama menemukan jenazah berbeda. Ya kan? Jul Happy sama Bu Emma mengatakan mereka masuk rumah dalam keadaan bersih. Niko bilang dalam keadaan porak-poranda. Padahal sama-sama ini orang ini masuk. Kok bisa berbeda ya? Nah, jadi kadang
dibukakan mata itu bahwa inilah kejadian sebenarnya. Iya kan? Ya, 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 ya. Itu dia bos. Kenapa? Kenapa CCTV katanya ngangkat jenazah ada, CCTV yang waktu orang itu sampai ruko kok nggak ada? Mm-mm. Kalau benar sampai ruko ya kan? Oke. Makanya aku bilang perang sinetron bos. Makin lama wak lihat, oh ini. Aku suka lihat biografinya si ini siapa. Gini. Untuk apa? Untuk dasar kita bos. Mempelajari karakter ya kan. Agar tahu kita arah peristiwa ini kemana sih sebenarnya. Dan dan bagi orang-orang lapangan udah tertebak lah ini ya kan. Yang biasa di dunia persilatan udah biasa nih Mister J ya kan. Udah tahu arahnya ini Ya, kemana ini. Ya kan? udah sangat bisa dipahami. Teman-teman boleh kok. Hari ini cabut kuasa, ada TKP baru, ada Palu datang itu udah bisa dibaca di situ udah. Iya. Kenapa ya? Kalau kita bilang kan itu kan diselundupkan, alat bukti yang diselundupkan, yang tidak ada kian jadi ada ya kan? Kalaupun itu harus ada prosesnya banyak, minta ketetapan pengadilan negeri ya kan bos, bahwa itu Iya, jadi barang bukti anu. Nggak semudah itu, dan itu melibatkan PH daripada kedua belah pihak ya kan? iya dong, iya dong. Jadi di sini ku tengok bos akal-akalan terlepas ya teman-teman. Aku jangan dianggap saya menganukan yang 5 itu. Kita mencari siapa sebenarnya pelakunya secara terang benderang. Agar apa? Agar arwah kelima itu bisa tenang di alamnya sana. Itu yang kita harapkan. Betul. Kalau orang itu berdua misalnya berdualah. Kalau ada orang lain berdosa kali kita mengikuti peristiwa ini, kita tidak kasih masukan-masukan yang kita ketahui. Kan itu dia kan bos? Ya, 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 ya. Ya, itu teman-teman banyak yang mendukung tuh Bang Erin. Jadi Bang Erin tuh logika teman-teman. Narasinya logika lah, masuk di akal lah, mudah dipahami. Jadi coba coba teman-teman ngikutin. Rumah itu kalau katanya nih TKP 1 dengan TKP 2 itu kan satu jalur. Kalau memang mau buang ya sebelah situ karena jalannya itu jalan lewat sini nggak mungkin kan jalan tuh siksak sampai sana itu kan. Nah itulah pertanyaan-pertanyaan juga mudah-mudahan juga nanti ya pada saat terdakwa ini akan memberikan kan pemeriksaan terdakwa ini yang akan datang nih itu juga akan memberikan kejelasan. Begini teman-teman, coba simpel Sedikit saja. kupotong Mr. J, Ya, sedikit kupotong. Kan tinggal menunggu keterangan Ririn. Prio sudah habis kan? ya, Ya kan? ya, Peranan Prio di persidangan sudah selesai kan itu dia. Tinggal nunggu tuntutan kan? Nah sekarang kan yang terakhir kan keterangan Ririn yang belum pernah ya kan? Dan inilah ya, jadwal dia nantinya kan? Oke. ya, Ya kita ya, dukung. Dalam 3 hari ini bisa Pak Tony mendapatkan sesuatu yang sangat bisa tambah mengungkap. Kenapa tidak? Iya kan? ya, ya. Justru itu Oke lanjut. ketika Lanjut Mr. J. ketika yang ditanyakan kemarin, kemudian yang muncul di informasi-informasi sebelumnya, itulah yang akan ditanyakan, itulah yang akan digali. Saya ini ada Bang R, bagaimana Bang R menurut Bang R? Saya ini ingin ingin tanya jawab kepada orang yang simpel-simpel, yang nggak panjang-panjang. Misalnya nih saya tanya, sudah makan apa belum? Belum, gitu aja sudah. Saya mau tanya ini, Bang Bram siap Bang Bram? Siap saya bertanya? Ya siap sekalian mau nonton bola jadi sekalian. Terakhir. Oh, Apa tuh? oke, saya tanya. Langsung dijawab ya, begini aja ya. Teman-teman simak di bawah ya. Teman-teman juga boleh boleh jawab pertanyaan saya. Ya, boleh jawab pertanyaan saya lewat tappingan. Nih, pertanyaan yang pertama Bang Bram. Siap. Palu itu sebenarnya milik siapa? Palu yang terakhir alat bukti. Ya, yang dipakai membunuh itu palunya siapa? Wah kalau milik siapa saya nggak tahu.
Jadi pelaku, yang jelas pelaku. Tapi saya tidak bisa sebut siapa, yang jelas pelaku. Loh, berarti nggak ngikutin kasus. Nah, saya lebih condongnya gini, Mr. J. Itu kan ada skenario pertama ke Tony itu 4 Nah, Prio, aku skenario cuma nanya kedua ke Palu. pembunuhan di warung. Itu kan semua dari Nggak, Prio. aku mau nanya Palu aja. Palu itu milik siapa sih? Oh, saya nggak tahu. Oke, nggak tahu, tapi yang di bawah tahu. Siapa yang potong? Siapa yang mengantarkan Palu itu untuk dipotong? Prio, dari beritanya Prio. Oke. Siapa yang masukkan? Siapa kan dimasukkan ke tas ransel itu? Ya, Itu Palu kan dimasukkan di tas ransel Prio, awalnya. Prio. Itu tas ranselnya siapa? Kalau ini dari cerita yang mana nih? Cerita yang satu apa yang cerita yang kedua nih? Ini 2 cerita masalahnya. Nggak ada cerita satu, cerita dua. Itu Kalau masuk di cerita ransel itu ranselnya siapa? Kalau cerita yang dari Pak Tony kan yang ransel itu kan Hadi yang bawa sama Yoga, bawa ransel di tas Palu. Hmm. Ya cerita tuh kan cerita dari awal ya. Oke. Ya, Oke. ada 2 Palu. Kalau cerita yang 4 pembunuh kan ada 2 Palu. Orang nggak versi Prio aja, versi Prio. Ya, Oke. Kemudian siapa yang terekam di CCTV Briling? Prio. Oke, Prio. Ya kalau itu kelihatan Prio. Prio, oke. Siapa yang menunjukkan di titik itu ada Palu Godam? Prio. Prio. Siapa yang mempraktekkan waktu Palu Godam tuh begini-begini di depan pengadilan? Prio. Oke. Siapa yang direkam di video di TikTok rame itu? Yang saya mau jujur. Saya mau jujur. Siapa itu? Prio. Eh? Prio ya. Ya. Terus. Siapa yang minta maaf kepada keluarga korban yang Prio. ada di media? Prio. Iya. Oke. Kata siapa Ririn yang membantai 5 orang itu? Prio. Kata siapa yang Ririn juga ikut menguburkan di situ? Prio. Yo. Kata siapa ini di pengadilan ya teman-teman ya. Kata siapa yang mengatakan bahwa TKP itu ada 2? Prio. Oke. Oke, teman-teman begini saja. Begini saja. Ini kan Ririn sudah ditunjuk sama Ririn ini sudah ditunjuk sama Prio. Ininya. Ini di beritanya nih. Fakta baru sidang pembunuhan keluarga di Indramayu, Prio sebut Ririn pelaku utama. Teman-teman, ini clear ya, ini kata Prio ya. Pak Bram, Yes. berarti Prio itu menunjuk Ririn pelaku utama pembantaian itu ya. Ya. Oke. Berarti Prio menunjuk Ririn membantai. Oke. Saya tanya nih. Siapa yang nonton, siapa yang melihat, siapa yang menyaksikan Ririn membantai? Ya hanya Prio. Prio. Prio, semua Prio. Nah, jadi teman-teman ayo berpikir ya. Ini semua yang kita ceritakan ini benar semua teman-teman. Ya. Mana ini? Bang Ali, naik Bang Ali.
Mr. D, saya mau turun. Jadi saya mau yang terakhir ini, yang terakhir yang siapa yang melihat. Ini saya mau komentar sedikit aja kejanggalannya. Yang Prio hanya melihat. Oh, Boleh ya? Habis ini saya boleh, mau boleh sebentar. nonton, Iya, 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 iya. Iya. Ini saya gedein dulu. mau nonton bola dulu. Kan punya bola sendiri, kenapa nonton bola orang lain? Oke, silakan Abang. Ya, menyambung Pak Iren tadi yang di warung ya. Warung. Itu kejanggalan Ya, pertama itu warung sembako. Itu tutup jam berapa sih? ya, Jam berapa kejadian itu? Apakah tengah malam masuk buka warungnya? Iya kan? Nah, ya. motivasinya itu 900.000. Kalau saya nih mau datang tahu-tahu marah sama Budi, saya bunuh nih. Apa yang mendorong dia sampai dia harus 100 meter lebih ke rumah membunuh semua orang di sana? Dan hanya Prio yang Hmm, menyaksikan. Jadi Prio sebagai kayak sutradara ngeliatin aja. Ririn bunuh. Nah, itu kejanggalan yang pasti hakim akan ya. pakai keyakinannya. Masa sih saya bunuh gara-gara 900.000 membunuh Budi di warung? Entah jam berapa tuh warung sembako buka, apakah sampai tengah malam? Kan kita nggak tahu tuh warung sembako tuh kan di sana tuh mungkin sampai jam 8 kan di warung. Motivasi apa sampai dia dendam sekali dia harus ke rumah membunuh sekian orang di rumah? Itu harus ada motivasi kuat loh, dendam kuat loh. Apakah hanya 900.000? Itu yang tidak masuk akal. Situ Mr. J. Jadi warung ini bagi saya percaya yang cerita kedua ke Pak Tony. Begitu Mr. J. Iya, ya, nggak apa-apa, Pak, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Karena teman-teman itu kan saat ini kan didramatisir bahwa ada CCTV, dua orang pelakunya katanya menggotong ini, menggotong itu, saya tidak tahu itu kan yang dilihat itu ya. Jadi itu kan bahasa di luaran. Sementara hakim sendiri mengatakan, hakim mengatakan, lu kok begini, kok jadi dua file gitu kan. Ya. Kemudian yang berikutnya, hakim juga bertanya sama jaksa. Pak jaksa, ini CCTV-nya begini. Iya Pak, dari sananya memang begitu. Nggak ada eh, forensik, digital forensik. Nggak ada Pak. Itulah sudah. Jadi sudah teman-teman ya, sudah clear ya. Jadi saya sudah mengatakan di awal tadi, siapa punya. Oke. Karena siapa punya itu, teman-teman nilai sendiri aja. Jangan langsung ginilah, analisa diri pribadi aja. Jangan untuk konsumsi diri sendiri aja, udah diri sendiri aja. Jangan disuarakan ya, untuk diri sendiri aja. Oke, Gitu. Mr. J. Saya pamit dulu ya. Oke, ya, Terima terima kasih kasih. banyak. Nanti lain waktu kita mampir lagi kalau pas. Ya teman-teman, selamat Ya, malam semua. malam. Bang Naim mau bicara apa ini Bang Naim? Bang Naim. Bang Naim. Tadi saya ngomong dia buka mic. Sekarang dia nggak buka mic. Rini, mau ngomong apa Rini? Susah ini banyak sekali yang minta, begitu disuruh naik agak mau jadi susah. Ini Aldi, kamu mau naik? Sedikit Mr. G menanggapi terkait Ya, terbelahnya silakan. opini antara Ahmad Yani meninggal atau belum. Ya, Sebenarnya menurut saya sederhana aja untuk bagaimana membuktikannya. Karena kan setiap orang yang meninggal itu ketika ingin dimakamkan itu kan pastikan mendapatkan surat kematian dari pihak lurahan. Nah, biasanya itu terkoneksi dengan Dukcapil tentu. Nah, kenapa kita tidak meminta keterangan dari pihak Dukcapil untuk menyatakan statusnya Pak Ahmad Yani? Apakah masih hidup, tercatat masih hidup, atau tercatat sudah meninggal? Kan sesederhana itu aja sebenarnya. Supaya masyarakat tidak terbelah opininya. Ini kan menjadi tanda tanya juga ketika ada opini yang menyatakan Ahmad Yani sudah meninggal. Nah, ini kan yang harus kita pikirkan, ada apa ini sampai opini ini sengaja dibangun. Mungkin itu jadi PR kita bersama, Mr. G. benar.
Benar. Jadi yang ada sekarang, aduh Naim nih, aku tuh suruh kamu bicara, nggak bicara, susah teman-teman. Makanya jangan minta naik toh. Begitu dinaikkan malah nggak bicara. Orang lain juga banyak yang mau naik nih. Oke, saya lanjutkan Bang R. Terkait dengan Ahmad Yani orang bilang meninggal, yang bilang meninggal itu seharusnya itu yang ngomong. Kalau dia bisa mengatakan dia meninggal, artinya dia harus tunjukkan buktinya, jangan asal-asal ngomong. Nah, itulah namanya manusia ya. Sekarang ini Ahmad Yani itu baru dibuat keterangan sebagai orang yang hilang. Kenapa dikatakan hilang? Karena satu, tidak bisa dihubungi. Dua, tidak pernah menghubungi. Ketika dia punya keluarga, tidak pernah juga memberikan. Dia punya keluarga juga tidak memberikan nafkah. Jadi untuk kepastian hukum supaya kan ada tanggung jawab di situ toh. Kalau dianggap itu ibu itu istrinya, artinya kan masih tanggung jawab kan. Tanggung jawab kepada suaminya kan, makanya dinyatakan hilang. Biar apa? Biar tanggung jawabnya nggak ke anak dan istrinya, itu makanya hilang. Nah, hilangnya kemana? Itulah yang kita tidak tahu. Karena nampaknya Ahmad Yani justru menginginkan ini, ya kan? Menginginkan ini jadi misteri. Nah sekarang informasi-informasi mulai berkembang. Kalau tidak ada berita tentang kasus ini, Ahmad Yani juga nggak ada namanya. Ahmad Yani itu siapa kita nggak tahu. Tapi karena adanya berita ini, ada pelakunya Ahmad Yani, Hardi, Yoga, dan Joko. Makanya dicarilah Ahmad Yani. KDM mulai menyuarakan tentang Ahmad Yani bahwa itu karyawan dari BJB. Dari situlah semua sehingga Ahmad Yani ini naik namanya. Di mana dia sekarang berada? Tidak ada yang tahu di mana sekarang berada, tapi tandanya dia BPJS-nya aktif. Dia sedang meningkatkan fasilitas kesehatan. Dia ngontrak di Cikarang. Ini kan tanda-tanda semua ini teman-teman, tanda semua. Nah, tanda-tanda inilah yang menjadi perdebatan itu. Memang benar ketika orang itu meninggal, tidak mungkinlah manusia meninggal tidak dicari siapa, orang mana, siapa keluarganya. Sekalipun dia tidak punya identitas, pasti akan diumumkan. Telah ditemukan orang meninggal dunia dengan ciri-ciri sebagai berikut. Tinggi badan, jenis kelamin, dan seterusnya itu ada. Ditemukan di mana, meninggalnya di mana, itu ada. Tapi sampai saat ini memang tidak diketahui. Meninggalkah? Orang-orang tuh yang selalu bilang, pasti si Ahmad Yani sudah dibunuh sama Ririn. Nah, gitu itu kan kata-kata. Berani ngomong begitu, tanyakan buktinya. Nah, ramelah ini perkara, baru rame juga itu nama Ahmad Yani. Bahkan sudah dilaporkan ke polisi juga sedang mencari ini. Untuk itu teman-teman terkait dengan Ahmad Yani sabar dulu. Ya, minimal kita tahu bahwa tanda-tanda kehidupannya ada. Apa itu tanda-tanda kehidupannya tadi? Bayar BPJS, terima pensiunan, ngontrak di sini. Itu artinya ada di tahun-tahun itu. Itu aja. Nggak usah menjas, ya. Nggak usah menjas mati hidup, jangan. Kita dengarkan saja dulu. Nanti larinya kan akan ketahuan kemana. Oke. Kita sebagai netizen bertanya-tanya, nggak ada masalah. Masih adakah Ahmad Yani? Kan begitu. Masih adakah Ahmad Yani? Masih adakah? Di manakah dia? Itu bertanya begitu boleh.
Oke, silakan ini ada Anto Rudi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Anto. Nyimak dulu saya, Pak. Loh, minta naik itu hanya untuk nyimak. Ya, saya kan baru, Pak. Baru apa itu? Baru naik. Iya, kan minta naik. Artinya kan kalau sudah minta naik, itu artinya sudah siap nih dengan narasi-narasi kan? Ada sih Oke. narasi, cuma masih belum saya susun narasi saya. Loh kapan? Kapan mau disusun? Nah, ini saya menunggu ini kok. Ayo, yang naik duluan. Lah kan sudah bicara semua. Belum dengar saya. Saya baru bergabung. Oke, sabar Pak ya. Oke, oke. Ya, Salam kenal. sabar. Aku heran ini semua nih pada naik. Ini saya sebutkan nih yang naik, yang mau minta naik ya. Brodintrif, Wong Keci, Bandar Tape, Sumatera Selatan, Bakul Tempe, Zuni, Ken Arok, Inasap, Juni Arsih, BA, Audio Pro, apa ini? Audio Probo, Lilian, Lina Dewi, BG Am, Cinta, Rakyat Bersatu. Ini sampean itu mau naik atau gimana? Kalau sudah dinaikkan sampai di atas, nyimak dulu, jadi bingung kan? Rini, kamu minta naik. Sekarang Rini, kamu ngomong apa Rini? Alah deh kamu nah. Dah, hilang semua. Tolong teman-teman, yang mau minta naik, narasikan dulu deh, tapping dulu. Ini Dondoro, aku mau minta naik. Loh, tadi sudah tak naikkan, kamu juga nggak ngomong apa-apa. Terus aku mau bilang apa? Kita ini kan pengen dengar nih. Nih, BG Am minta naik ya, BG Am ya. Kita dengarkan nih BG Am. Kamu tapping lah supaya saya bisa ini ya. Halo, assalamualaikum, Bang Ji, Mister Ji. Waalaikumsalam, BG Am. Silakan Oke, BG Am. oke, narasi saya singkat aja sebetulnya. Letaknya ke CCTV. Kenapa CCTV itu hilang? Dalam keadaan mereka keluar masuk toko atau keluar masuk rumah. Itu aja masalahnya sih. Karena saya lihat di berita-berita di TikTok ini, ya pengacara pertama itu udah menyerupi lokasi rumah itu Mister J. Di mana Ya, dikuburkan, di mana lokasinya, akses masuknya di mana, itu semua mereka sudah mengelilingi rumah. Saya rasa akses untuk membunuh itu mungkin dengan teriakan mungkin warga pun dengar gitu. Kalau mereka berdua, narasi saya gitu kan. ya, Nah, kemungkinan ada dua versi. Mereka mm-mm, merencanakan sebelumnya atau ada orang lain di balik mereka berdua. Artinya ya. lima orang itu sulit untuk membunuhkan dua orang, Pak Mister J. Terbalik, Saya terbalik. lima pembunuh, lima yang dibunuh, lima Nah, yang ya, dibunuh itu tidak cukup untuk dua orang. ya, Dengan gestur tubuh Priyo itu kebodoh-bodohan. Priyo itu kan ada kebodoh-bodohan. Saya lihat dari awal sampai akhir dia itu mudah untuk di apa ya, dipengaruh sama pengacara ini, sama si A ini, sama nanti datang ibunya lagi. Nah, seperti jadi pengaruh-pengaruh Prio ini labil gitu, nggak terfokus ke dia terjadinya di lokasi gitu.
Jadi menurut saya ada orang di balik mereka berdua gitu. Dengan cepatnya satu malam membunuh 5 orang, membersihkan mayat itu, Pak. Ya mungkin kita pernah kita lihat-lihat lah, mungkin di sinetron, di TV atau di TKP lainnya kan gitu. Mengapa secepat itu mereka membersihkan dan dengan tenaga dingin gitu, seterusnya membunuhnya dengan pembunuh berdarah dingin lah gitu. Anteng, Iya, iya. anteng aja. Dimasuk di mana? Di mesin cuci, dekat mesin cuci. 5 orang dimasukkan dekat mesin cuci, kan ada kulkas, ada dapur. Anteng aja dia berbicara seperti itu kan gak masuk logika Iya. gitu, Pak. Tenang. Kan gitu. Jadi menurut saya ada orang di balik mereka berdua gitu. Dan masuk akalnya lagi, Budi dengan apa yang disebut Ahmad Yani itu kan satu profesi Ya. dengan uang. Uang, Pak. Uang Mister J. Kalau udah 100 juta lebih, itu setan ada 3 tuh, Pak. Mm-mm. Kalau orang 100 juta yang nggak dibayar, itu ada setan ada 3. Setan untuk Mm-mm. sabar, setan untuk emosi, dan setan untuk membunuh. Itu ada Mm-mm. 3. Jadi kemungkinan besar Mr. Ahmad Yani ini kemungkinan sosoknya ada. Cuman dengan alibi dia dengan kemulusan dia membuat cerita seperti ini, seolah-olah membuat kita ini peningnya gini. Ada si Prio, nanti si Ririn, nanti 4 orang. Kalau menurut saya itu yang 4 orang itu ya 50% ada gitu. Kenapa saya bilang ada? Saya pernah dengar percakapan pertama kali mereka ikut pengacara si Tony M. Pertama kali dia disidak di penjara mereka berdua. Mereka seolah-olah tuh macam tidak membuat skenario tuh, jujur gitu. Iya. Apa yang dibicarakan dia gitu. Artinya sosok Joko ini ada gitu, yang membuat skenario gitu. Artinya yang 3 ini memang ya mungkin 50% lah, kalau menurut saya 50%. Kenapa? Kenapa pada saat mereka udah masuk ke dalam, si Ririn itu diajak sama si Joko keluar. Dan si Joko menelepon dari jarak jauh meninggalkan si Ririn. Artinya mungkin percakapan, aku udah kuapin si Ririn nih, udah eksekusi aja. Kemungkinan besar. Dan situasi lokasi itu sudah diapin Joko, kemungkinan besar CCTV, dari mana masuknya, siapa jam berapa harus kita lakukan, jam berapa tutup kedai, dan jam berapa lokasi orang sunyi. Itu udah digambar, Pak. Mungkin dalam seminggu tuh mereka udah gambar tuh. Jadi dengan kata lain pun, situasi yang seperti ini pun kita pun ya namanya kita orang awam, Pak, ya kan. Mister J, kita kan berandai-andai sekarang nih. Kalau ini kan gitu. Iya. Nah, saya lihat pertama kali pengacaranya survei rumah, saya lihat mungkin Pak Mister J pun pernah orang lapangan lah gitu ya. Mungkin semua yang di Iya. dalamnya orang pernah lapangan. Artinya akses untuk mereka masuk itu tidak ada, Pak. Apa Mister J? Akses untuk ke rumah itu hanya CCTV. Nah pertanyaannya, CCTV itu kemana dari 1 sampai 24 jam? Itu kan 7 hari baru bisa hilang. 7 hari baru bisa hilang tuh CCTV. Nah masa ditengok tembok aja? Yang keluar masuk di rumah itu cuma 1 orang, hanya jam 00.30, dengan berbadan, saya yakin itu bukan Prio. Karena badannya nggak seperti Prio, itu tegap, pendek, tinggi. Itu tegap orangnya agak pendek. Yeah. Kalau pendeknya oke Sprio. Cuma tegapnya, sementara Sprio aja kurus. 1 poinnya, Pak. Yang kedua, kalaupun dibunuh di toko, nah pertanyaan saya, yang target kan Budi. Kenapa dia lari ke rumah untuk membunuh istri, anak, segala macam? Anaknya ada di situ. Ya dibunuh aja lah di toko. Kenapa masuk ke rumah lagi? Pertanyaannya saya, kenapa mereka masuk ke rumah membunuh orang yang nggak bersalah? Yang bersalah kan Budi. Yang jadi target. Yang jadi target kan Budi.
Kenapa harus anak Ya. bininya pun sama mertuanya mati? Ada apa? Kalau mereka berdua membunuh, itu mustahil. Kenapa? Dalam jangka membunuh itu, mereka ini ya mungkin 50% satu PAU, satu gelagap. Membunuh itu perlu waktu dan intelligence tinggi itu, Pak, kalau membunuh. Ya. Oke, dibilang Riri ini residipis. Seresidipisnya orang, kita ganja, nyabu residipis. Mengganja atau berjudi kan residipis juga, Pak. Apakah dia mau membunuhkan secara rapi seperti itu? Oh, kalau menurut saya tuh 50%. Rapi dengan gayanya tenang. Makin dipukul, ambil belaku, dipukul kepala. Habis itu saya pegang kaki. Habis itu saya ambil tali, saya satu mengeksekusi. Kan konyol, Pak. Ya. Dengan ketenangannya berarti kan, kalaupun dia ada utang segala macam, berarti kan udah bisa apa? Udah pembunuhan berdarah dingin jadi kan. Tenang, anteng. Di kuburannya pun, kalaupun dia keluar akses dari rumah itu, mungkin CCTV itu ada. Nah sekarang CCTV-nya yang satu dari 24 jam itu kemana kan gitu. Ya. Akses keluar cuman rumah, Pak, rumah sama kios, itu aja saya tengok tuh. Akses untuk keluar, dan katanya dia pakai backup. Nah backupnya mana? Saya ditengok di CCTV-nya backupnya nggak ada gitu. Kan lucu. Jadi itu tadi, makanya narasi saya sih bukan saya mau bela sana, bela sini, si A, si B, enggak. Cuman Mr. J kan mau narasi, ya mungkin narasi saya seperti itu gitu. Kejanggalan itu macam ini cerita Pina. Kejanggalan pasti ada. Iya. Cirebon, udah pasti dia membunuh. Ternyata bukan dia. Kan gitu, Pak, apa Mr. J? Iya, iya, iya. Iya. Makanya lokasinya pun Indramayu juga, istilahnya di Bogor juga, yang gubernurnya pun ya KDM juga kan gitu. Cirebon. Cirebon. Berarti orang-orang yang KDM ini pandai bercerita semua, sehingga macam sinetron jadi ya. Iya. Ini siapa nih yang tapping? Abdul Gopur, naik dong Abdul Gopur. Sini naik sini nih. Mana Abdul Gopur? Naiklah. Jadi Mr. G itu aja narasi saya. Yang penting saya dari awal saya ikuti, memang dari pengacara pertama sampai si Tony, Pak Tony pengacara yang kedua, saya ikutin tuh. Artinya kebohongan itu bukan terletak kepada mereka berdua. Karena satu orangnya agak idiot, ikat 50 agak bodoh, entah bodoh-bodoh pintar tak tahu lah saya kan. Nah yang satu memang dia residipis, cuman mukanya itu, kalau orang bersalah, mukanya itu ada itu cermin kesalahan dia itu. Dia memberontak gitu, Pak. Memberontak. Kenapa dia waktu di sidang dia tunduk aja macam orang bodoh? Artinya, oke, dia mau merencanakan sesuatu. Tapi alangkah bodohnya CCTV itu dihilangkan kan gitu, Pak. Mr. Lee. Iya. Itu kan terang itu di samping pintunya. Kenapa sepotong orang masuk aja yang di dalam waktu nol? Yang selebihnya kemana? Dinyangkutkan kemana? Dipotong kemana kan? Alangkah bodohnya gitu. Alangkah bodohnya lah penyidik itu tidak membongkar CCTV. Berarti kan tanda kutip ada apa? Oke. Menimbulkan pertanyaan. Oke, itu aja narasi saya apa Mr. J. Oke, selebih dan kurangnya saya minta maaf. Terima kasih, sabar dulu Pak PM di situ. Ini ada Rakyat Bersatu, silakan Rakyat Bersatu, buka mic-nya, silakan. Buka mic-nya, Rakyat Bersatu, ini saatnya untuk kampanye ini. Terima kasih Mr. Z. Selamat malam teman-teman. Ini saya melihat arah dari konstruksi kasus ini agak aneh, nggak fokus begitu kira-kira teman-teman. Maksud saya begini. Sekarang Pak Tony mencari informasi sebenarnya tentang Ahmad Yani. Apakah kedatangan, kalaulah seandainya Ahmad Yani ini datang, gitu ya, apakah itu akan banyak membantu? Apa hubungannya dengan jejak Ahmad Yani dalam
dalam apa ya, dalam fakta-fakta persidangan kan sepertinya nggak ada, hanya pengakuan dari terdakwa aja. Dan bisa saja dalam sidang kan akan membantah begitu kira-kira. Nah, ini kalau seandainya ini dominan konstruksi kasusnya ini ke arah Ahmad Yani, saya pikir tidak akan banyak bermanfaat gitu ya. Alangkah bermanfaat kalau ya pertama CCTV-nya diutuhkan. Kalau kejadiannya jam 12 ya sekitar jam 12 itu, CCTV sekitar jam 12 itu yang dimunculkan begitu kira-kira. Jangan CCTV jam 5 pagi kayak gitu ya. Ini kan apa ya? Maaf ya, konyol apa ya kira-kira gitu lah ya. Terus visum kakinya si Ririn itu dimunculkan, apakah memang membuktikan itu kekerasan atau memang itu peluru gitu kan ya. Terus juga kartu SIM yang hilang, di mana titik koordinat yang hilang, apakah di kantor JPU ataukah di kantor penyidik. Itu kan kelihatan itu. Sinyal terakhirnya gitu. Terus WA-nya logout, dihapus. Ini ada apa ini kan gitu. Nah, kejar semuanya itu dulu gitu kan ya. Walaupun data-data ini mungkin karena persidangan sudah berjalan, apakah ini bisa dimasukkan atau tidak itu kan tergantung dari jalan persidangan nantinya. Terus HP misalnya Prio berkomunikasi dengan Joko Yoga dan itu kan ada sidik HP-nya begitu. Itu harus dipelajari lagi apakah itu terencana sebelumnya begitu kan ya, apa kata-kata yang sebelumnya, apakah ada kesepakatan persekongkolan ataukah ada ajakan dan sebagainya. Itu kan ya HP-nya si Joko diteliti, HP-nya si Yoga diteliti, HP-nya siapa? Satu lagi Prio juga diteliti. Itu kan bisa menunjukkan apakah itu perencanaan ataupun itu ya lebih menambah terangnya kasus ini gitu ya. Terus juga tentang Prio ini. Prio ini kayaknya orangnya nggak dalam-dalam banget pikir. Ini menurut saya ya. Sebenarnya menurut saya sama dengan Bang An ya. Orangnya lugu-lugu deso gitu lah ya, deso gitu ya. Nggak mungkin ya, nggak pintar-pintar banget untuk menkonstruksi sesuatu yang imajiner gitu kira-kira kalau malam ya. Tetapi datanya kan Prio ini didatangi oleh penyidik, maksudnya ada unsur kepolisian dan ditambah keluarga sebanyak 7 kali loh. 7 kali didatangin sehingga persaksiannya berubah gitu ya. Nah ini kan sebuah kejanggalan dalam sebuah persidangan juga dan itu. Nah ini semua dulu yang harus didalami. Nah itu baru nanti terang lah. Nanti bisa dibuat sebuah konstruksi dari kasus ini. Dan juga saya menilai ini pribadi ya, penilaian pribadi boleh ya. Ini kinerja penyidik, ini kinerja zaman 90-an loh. Maksudnya nggak profesional banget. Nggak relate dengan zaman kekinian, bukan profesional ini, bukan intelektual ini, bukan ilmiah ini. Cuma yang menguatkan dakwaan ini kan cuma sidik jari ya, dan itu pun tidak langsung berhubungan dengan alat yang dipakai untuk bunuh. Dan juga penuntut umum kenapa dengan sesuatu yang kurang kuat ini yang dari penyidik itu kenapa dilempar ke persidangan di pengadilan begitu ya. Harusnya kan selidiki lagi nih yang banyak tadi itu kan ya. Nah, berapa tuh CCTV, visum kaki, kartu SIM yang hilang, koordinat WA yang hilang, semua HP dari 4 orang yang disebut-sebut juga diteliti gitu ya, 7 kali ditemui Prio sehingga Prio berubah kesaksian. Ini kan harus didata lagi, dicari datanya lebih dalam sehingga memang kasus ini terang. Jadi dikembalikan di SP19 kan dulu sebenarnya ini. Jadi penyidik juga kinerja tahun 90-an gitu. Iya, nggak kekinian banget gitu ya, sehingga masyarakat kan jadi wah ini kinerja secara umum APH ini apakah ini ada sebuah konspirasi juga gitu ya. Nah, itu kan jadi masyarakat jadi berpikir-pikir gitu, maksudnya jadi imajinasi yang pendapat yang liar jadinya banyak kejanggalan terasa
Jadi mengakibatkan kualitas penegakan hukum di Indonesia ini menjadi kurang dipercaya gitu kira-kira. Menurut saya begitu, Mr. Z dan teman-teman. Baik, teman-teman, ini dari rangkaian pernyataan ini pada prinsipnya itu pada pembuktian ya, pada pembuktian. Kenapa saya katakan pada pembuktian? Petunjuk apa yang selama ini menjadi eh, kuat ya sebagai alat bukti bahwa mereka lah pelakunya. Ya tentu saja saya berharap dari CCTV itu menunjukkan siapa sih yang ada di dalam CCTV, siapa yang ada di dalam CCTV. Saya belum pernah menemukan informasi yang ada di luar, yang di luar nih ada keberadaan orang-orang itu. Apakah Aman Yani, apakah apakah Priyo, apakah Ririn, saya belum ya. Tetapi ada pengakuan, ada pengakuan. Kemarin kita sudah bahas nih. Pengakuannya adalah bunyinya begini, diperlihatkan di CCTV, Priyo akui bahwa itu saya saat beli rokok. Oke. Kita ngambil gambaran kalau itu keluar dari Priyo, kalimat itu keluar dari Priyo, beli rokok itu artinya apa teman-teman ya? Artinya namanya juga dari pembunuhan kemudian keluar beli rokok, kemudian pasti kalau sudah datang kan merokok. Ya setahu saya ya itu dengan jiwa yang tenang, santai. Nah, kalau saya kaitkan lagi dengan adanya mayat atau adanya korban 5 orang, kemudian merokok santai, wah ini saya bisa gambarkan, itu sadis. Nah siapakah orang-orang ini? Siapakah yang beli rokok? Tadi diakui Priyo. Nah sama siapa dia beli rokok? Nah itu yang berikutnya. Kemudian saya urut-urutkan nih dari barang bukti. Apa sih barang bukti nih? Teman-teman bisa kok ngobrol-ngobrol dengan saya santai begini bisa. Barang bukti adalah yang ditemukan terakhir adalah palu katanya. Karena eksekusinya katanya menggunakan palu. Pertanyaan berikutnya, palunya siapakah itu? Priyo menjawab, itu palu saya. Dipinjam sama Ririn, katanya mau memperbaiki rumah. Oke, mungkin masih bisa lah masuk akal berarti barangnya barang milik Priyo, kemudian dipinjam Ririn, Priyo antarkan. Tetapi coba teman-teman pikir, orang minjam, palunya kepanjangan katanya, minta dipotong. Jika Anda sebagai pemilik palu, jika Anda ini sebagai pemilik palu itu, mau nggak kira-kira barang kesukaan Anda, orang lain itu suruh potong, aku nggak suka yang panjang, sukanya yang pendek misalnya. Mau atau tidak? Itu logika juga teman-teman. Jangan hanya tapping-tapping tapi nggak punya logika ya. Ya toh? Masa punya pisau, nih contohlah parang panjang, ada orang pinjem parang. Mr. Z pinjem parang, saya bawakan parang saya panjang. Contoh nih ya, contoh. Sampai di sana, orang yang pinjam, ini kepanjangan nih, potong. Maukah saya parang itu dipotong? Ya nggak mau lah. Seandainya teman-teman punya begitu, mau apa tidak? Ya kan? Yang punya nih, yang punya katanya, ini kata semua kata loh ya, ini kata Priyo ya. Orang yang punya kok disuruh potong, logikanya di situ. Oke. Oke ya. Kemudian setelah itu pinjem tas ransel. Logika lagi mainkan, rangselnya siapakah itu? Teman-teman boleh jawab. Rangselnya Priyo. Oke, teman-temanku. Ya. Tidak perlu berpikir yang bulat-bulat, tidak perlu berpikir yang
membela ini, membela itu. Ini loh, rangkaiannya aja diuraikan. Pinjam ransel, katanya sih pinjam ransel sehingga ranselnya dimasukkan itu. Oke. Katanya dari CCTV itu bertiga keluar dari rumah. Bertiga keluar dari rumah, bertiga katanya nih, mohon maaf ya. Budi di depan, kemudian Ririn, kemudian Priyo naik motor. Di manakah ransel berisi palu itu? Nah, pasti kan di motor. Siapa yang mengendarai motor? Nah, itu bertanya-tanya nih. Berikutnya lagi. Saya ini punya bobot ini 80 kilogram. Saya bukan pekerja bangunan. Saya tidak pernah memegang palu godam itu. Terus kalau saya mau bangun rumah dipinjemi palu godam itu, saya nggak akan bisa pakai karena itu berat. Kecuali kalau orang-orang yang sudah terbiasa menggunakan palu itu, ingat ya, karena palu itu kan ada yang kasih tahu saya, bilang, Pak, palu itu tidak mudah. Meskipun badannya besar, anak saya itu badannya besar. Saya ini bapaknya. Anak saya itu nggak mampu pakai palu itu. Karena harus terbiasa menggunakan palu godam. Pertanyaan saya, siapakah yang sudah terbiasa menggunakan palu godam? Tidak mungkin nunjuk saya karena saya ini orang tidak punya palu godam. Oke, teman-teman. Ya. Udah nggak usah tapping dulu, simak saja dulu. Nanti kalau tapping nggak ketemu, nanti narasinya juga begitu-begitu terus. Oke, setelah rame nih 9 bulan ini, palu godam itu dicari teman-teman, dicari sama polisi. Orang yang namanya mencari itu, kalau satu di rumah itu katakanlah di rumah ya, itu mencari itu masuk di kamar, di bawah lemari, di bawah tempat tidur, di atas plafon, itu namanya mencari. Kalau tiba-tiba ini atas petunjuknya bisa satu titik, tik di situ. Nah itu sesuatu banget ya, 9 bulan loh ini. Oke, yang berikutnya. TKP itu katanya ada 2. Pada saat kejadian pertama, TKP itu udah diolah tuh TKP itu. Udah diolah. Nah, masalahnya sekarang kan di toko itu dulu juga pernah dibongkar. Dulu itu juga divideokan, ada videonya beredar. Dan di video itu juga nggak ketemu apa-apa. Ada videonya beredar, dibongkar itu bulan September itu. Dibongkar, nggak ada apa-apa di situ. Tiba-tiba ini di bulan apa ini, Mei ini, dibongkar, didobrak lagi, divideokan lagi. Tiba-tiba muncul lagi bercak darah. Selebar ada 7 titik. Nah sekarang pertanyaannya, pada saat bulan September itu justru masih ada basah-basahnya. Masih basah-basahnya. Nah terus sekarang bercak-bercak ini dari mana? Itu juga pertanyaan. Makanya selalu saya katakan di sini, seandainya saja ini ditangani secara profesional, mungkin juga nggak menimbulkan seperti ini. Perdebatan begini. Ya. Nah, sekarang tuh yang lebih lucu Pak, mohon maaf Pak Rakyat, ya. Pak Rakyat Bersatu, Bang Eren, Bang R, Bang Amni. Dakwaan jaksa itu sudah jadi, sudah dibacakan. Dakwaan jaksa itu juga harus dibuktikan. Tapi jawabannya para terdakwa ini beda-beda. Dakwaan jaksa ini begini teman-teman ya, kita ini anggaplah dakwaan itu benar lah, begitulah, kita positif nih. Kalau dakwaan itu benar, bunyinya adalah
Ririn dan Priyo saling bergantian melakukan pembantaian. Itu judulnya. Kalau teman-teman membaca dakwaan, inti daripada dakwaan itu adalah Ririn dan Priyo saling berganti-gantian melakukan pembantaian. Karena dengan menggunakan palu itu dari tangan Ririn, pek, kemudian dipindahkan ke tangannya Priyo, Priyo, pek, kemudian dipindahkan ke tangan Ririn, pek. Begitulah bunyinya. Itu bunyi dakwaan. Tapi jawaban alibinya sekarang beda-beda. Priyo menjawab, saya hanya nonton, saya melihat semua, saya tahu semua. Kalau tahu semua, kata Ririn ini, anggaplah kata Ririn ini kan masih kata Ririn. Berarti Ririn tahu pembantaian itu. Ririn melihat pembantaian itu. Kasarnya lagi, Ririn menonton pembantaian itu. Katanya, Priyo menonton pembantaian itu. Kata Priyo yang melakukan Ririn. Nah, kan gitu ya. Wah, Priyo ya. Kata Priyo, Ririn yang melakukan pembantaian. Kita tanya nih Ririn nih. Kita nggak sedang membela-bela, nggak ada urusannya. Ririn tukang bangunan bukan? Jawab teman-teman. Ririn tukang bangunan bukan? Bukan. Kalau bukan, mau menggunakan godam itu nggak semudah orang yang sudah terbiasa, kawan. Sama juga senjata. Sama. Kalau bukan, terus bagaimana cara menggunakan dia itu? Silakan teman-teman berpikir saja itu. Orang yang mampu menggunakan palu godam itu adalah orang yang sudah terbiasa atau setidak-tidaknya mampulah menggunakan itu. Kalau nggak terbiasa gimana? Ya kan? Kalau nggak terbiasa gimana? Ya nggak akan bisa. Nah, siapakah yang biasa itu ya kita nggak tahu. Silakan ditanya saja. Ini kita berbicara fakta. Ririn mengatakan bahwa aku nggak tahu. Aku nggak ada di TKP. Ini jawabannya Ririn pada saat itu. Aku nggak ada di TKP. Aku sedang pergi sama si Joko. Itu jawaban ya sah-sah saja. Nah sekarang bagaimana dengan dakwaan jaksa? Tanggal 10 nanti kawan-kawan, tanggal 10 nanti ya, akan dilakukan